Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini masih di dalam channel yang sama, di channel Wildan Taufik Hamdani. Untuk channelnya itu berbasis edukasi pendidikan, namun dipadukan dengan namanya karya-karya tutorial tentang desain ya, atau yang berkaitan dengan tutorial. Nah, pada kesempatan ini saya berbeda halnya ingin membuat sebuah tutorial di handphone ya. Ini jarang-jarang saya membuat tutorial di handphone. Biasanya saya menggunakan PC ya sebagai media untuk membuat tutorial. Nah, untuk sekarang saya ingin membuat sebuah gambar kartun namun plus pengenalan aplikasinya. Dan bagi teman-teman yang suka menggambar terus suka mendesain, teman-teman bisa saya rekomendasi di handphone pun sama. Kalau PC-nya tidak punya, kalau punya PC ya tergantung teman-teman basicnya mau di mana. Oke, mungkin saya terinspirasi untuk membuat gambar kartun di aplikasi ini. Lihat di IG teman-teman saya itu sudah pada hebat-hebat nih. Nah, saya baru mencoba, namun ini keunikan di aplikasi Medibank ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah aplikasi Medibank. Aplikasi Medibank Fine ini fungsinya ya untuk menggambar, membuat gambar atau membuat gambar ilustrasi komik dan lain sebagainya, atau membuat gambar-gambar motivasi, kartun, bahkan membuat gambar line art pun bisa, atau gambar vektor pun bisa. Nah, untuk memasang aplikasi ini teman-teman bisa langsung ke Play Store. Ya, teman-teman bisa langsung ke Play Store. Nah, ini Play Store. Ini langsung saja klik Medibank ya. Itu. Oke, kita langsung saja. Nah, kita akan pengenalan. Di sini sebenarnya ada profil ya. Ada profil di sini. Kalau yang saya ini masih bajakan sepertinya. Oke, masih bajakan, tapi tidak apa-apa. Nah, kita pengenalan. Di sini ada new canvas, ada review sebenarnya itu ya. Review ini yang sudah kita buat sebenarnya, yang sudah kita save dan sudah kita buat. Dan ada my gallery. Di sini karya-karya sudah kita buat di sini. Nah, ini untuk tahapan awal saya membuat gambar ini seperti ini ya teman-teman. Saya emang masih kaku sebenarnya. Nah, ini saya membuat gambar kartun namun ini masih kaku sebenarnya teman-teman. Jadi garisnya itu belum bisa diatur karena mungkin tangan saya masih kaku. Ini masih menggunakan tangan ya, masih menggunakan tangan langsung, tidak memakai alat tambahan seperti pen stylus dan lain sebagainya. Ini masih menggunakan tangan, jadi cukup sulit, memang masih kaku. Tapi kalau sudah basic atau sudah terbiasa ya insya Allah ya teman-teman. Yang penting apa yang ada digambarkan di apa yang ada di pikiran bisa digambarkan di sini. Ya, bisa terrealisasi meskipun hasilnya seperti ini, tapi tidak mengurangi, mungkin terus berlatih insya Allah bisa. Untuk tahap selanjutnya saya sudah membuat seperti karakter ini. Ini sebenarnya terinspirasi ya. Apa namanya? Ini sudah main shadow ya, meskipun ini sudah main bayangan dengan ekspresinya yang mungkin lagi bukan kesal ya sebenarnya ini lesu. Ini lesu ya, gitu ya, ini lesu. Nah, ini saya buat dan ini masih kaku, dan ini saya sudah menggunakan pen ya. Nah, untuk pen stylusnya teman-teman bisa saya rekomendasi, gak usah yang mahal, bahkan yang jutaan gak usah, ada yang murah kok. Teman-teman juga bisa buat sebenarnya itu menggunakan yang cuma harga 2000, menggunakan pensil atau pen ya, pulpen, dan itu pulpennya itu dipasang besi, lalu si pulpennya itu ditambah dengan kain supaya besinya itu tidak tergores. Dan kalau saya menggunakan pen stylus seperti ini harganya cukup murah. Kisaran 55.000, ada 50.000 ya, kisaran seperti itu. Ada yang 34.000, ada yang 55.000, bahkan ada yang jutaan.
Tapi saya menggunakan ini cukup mudah kok, jadi teman-teman tidak usah membeli yang mahal, beli saja yang mudah. Kalau ingin kreatif bikin teman-teman dengan harga 2000 tinggal beli pulpen, pasang besinya, lalu di ujung besi itu kita kasih yang namanya kain. Oke. Dan ini sudah mulai mungkin apa yang namanya, sudah mulai keluar karakternya. Oke, selanjutnya nah ini sebenarnya ekspresi yang tadi ya, si perempuan tadi ini saya kasih nama Naila. Sebenarnya itu Naila ini ada inspirasi sebenarnya pada saat di ikutan pelatihan di Bali ya, sebenarnya membuat gambar penceritaan ya, storyboard. Saya bersama teman, ada Naila, terus ada lagi, maksud temannya itu adalah teman kartunnya ya, Mei Mei. Itu ada Naila, ada Mei Mei. Mei Mei ini punya teman saya yang ada di Palembang, dan saya membuat kartun yang namanya Naila. Itu sahabat Naila ini adalah Mei Mei. Dan ini ekspresi ketika sudah ketika sudah bekerja, sudah memindahkan. Yang penting ini senyum keikhlasannya, itu apapun pekerjaannya ya ikhlas. Oke, selanjutnya saya membuat teman Naila ini. Ini sudah main pencahayaan dan shading sebenarnya. Ini simple, tidak rumit teman-teman. Untuk tutorialnya nanti saya akan buat. Nah, ini namanya Alif ya, Alif. Nah, di pinggir ada Alif di sini. Oke, itu. Dan ini ada sama temannya Alif. Ini temannya Alif. Namanya Sisi ya. Sisi. Oke, teman-teman juga bisa rekomendasi di sini. Nah, ini fungsinya seperti itu ya. Jadi untuk di atas ada ilustrasi, ada komik, folder dan lain sebagainya. Ini untuk media penyimpanan sebenarnya ya. Teman-teman bisa seperti itu. Oke, kita kembali. Selanjutnya kita akan coba masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada settingnya, setting projectnya. Di sini kita edit terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada white, ada height, ada DVI, terus ada paper size, ada background color. Untuk white-nya ini ukuran khusus page-nya. Dan teman-teman bisa lihat sebelah kanan, di sini ada VX dan ada CM. Nah, untuk VX ini pixel singkatannya. Ya, pixel. Kalau teman-teman membuat sebuah thumbnail khusus di YouTube, kalau ingin jadi YouTuber dan ingin membuat sebuah thumbnail, ini ukurannya itu dianjurkan atau rekomendasi saya ini pixel ya. Pixel supaya mempermudah teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ke ukuran settingan videonya, ukurannya berapa. Nah, untuk yang windscreen biasanya ukurannya itu 1920 pixel ke 1080. Untuk resolusinya standar 300 atau 1000, ini masih windscreen, ke 720. Nah, ini masih standar ya. Ya seperti itu teman-teman. Dan untuk DPI-nya, untuk resolusinya ini 300 standar. Nah, teman-teman di bawah bisa melihat di sini ada untuk pembuatan projectnya. Untuk backgroundnya itu tergantung kesukaan teman-teman. Ya, untuk backgroundnya bisa lihat di linear warna ini atau ke palet ya. Di sini ada palet. Teman-teman bisa lihat backgroundnya. Oke, kita langsung saja pilih yang putih, klik OK. Nah, ketika sudah tersetting semua, saya akan membuatnya ini senti saja untuk IG. Kalau IG itu diusahakan untuk persegi. Ini pun sama, kita buat persegi. Nah, persegi ya. Lalu klik, kalau sudah semuanya tersetting, kita klik OK ya.
Namun di IG itu biasanya kadang ada yang 20 ke 25 atau 21 ke 26. Yang penting beda ukuran 5 saja sebenarnya. Oke, kita ke 20 kan saja. Selanjutnya kita klik OK. Lalu create. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah lembar projectnya. Nah, ini teman-teman kan pasti belum tahu ya bagaimana caranya mengaplikasikannya. Atau yang sudah tahu namun belum mengetahui semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa khusus membuat projectnya itu. Nah, di sini ada tool atau sering disebut toolbar. Kalau di aplikasi CorelDRAW pun sama, ini disebut dengan toolbar yang berisikan alat-alatnya. Di sini ada pen. Nah, pen ini berfungsi untuk atau banyak ya macam-macamnya. Nah, di sini pun ada pensil, ada pen, ada dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya untuk membuat gambar ini ya. Membuat gambar yang kita inginkan. Gitu ya, membuat gambar yang kita inginkan. Seperti itu. Itu fungsinya pen. Dan untuk mengatur ketebalannya ada di sini. Di bawah ya, bawah pojok kiri. Nah, ini bisa diatur teman-teman untuk ketebalannya. Seperti itu ya, untuk mengatur ketebalannya. Oke, untuk selanjutnya ini di sebelah sini ada eraser ya, eraser atau penghapus. Ini berfungsi untuk menghapus. Oke, penghapus digital. Nah, kalau sebelahnya lagi ini hand tool ya. Hand tool ini berfungsi untuk menggeser ya. Ini saya zoom terlebih dahulu. Ketika ingin digeser kita ke hand tool saja ya, untuk menggeser posisi objek. Bukan menggeser background, maaf. Bukan menggeser objek tapi menggeser background. Oke. Untuk selanjutnya ini ada shape ya. Ada shape tool. Nah, shape tool ini berfungsi untuk membuat gambar. Oke, berfungsi untuk membuat gambar. Misal di sini ada rectangle tool, di sini ada lagi oval. Ini apa namanya? Saya lupa lagi. Ini berfungsi untuk membuat gambar sebenarnya segitiga ya, dengan keinginan kita sebenarnya. Atau belah ketupat. Nah, seperti itu. Nah, yang ini. Nah, itu fungsinya seperti itu. Di pinggir lagi ada yang namanya selection tool ya, atau auto selection. Ini berfungsi untuk memindahkan objek atau memperkecil pun sama. Nah, kalau di aplikasi CorelDRAW itu ini ada Pix tool namanya. Kalau di Adobe Photoshop atau versi Adobe Illustrator itu namanya selection tool. Kalau di Medibank ini auto selection. Sama ya, fungsinya untuk menyeleksi objek. Oke. Nah, di sini ada shape lagi, gambar di sini. Nah, ini perbedaan yang ini, yang tadi yang ini dengan ini perbedaannya hanya satu. Kalau ini untuk warnanya ini ada di dalam, jadi teman-teman sudah ada warna. Sebenarnya kalau yang satu lagi ini warnanya hanya di outline saja. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada oval tool sama. Kalau di aplikasi Adobe Photoshop disebut oval tool. Ini pun sama ya, ini warnanya di dalam pasti. Nah, kalau di aplikasi CorelDRAW disebut dengan ellipse tool. Ini fungsinya untuk membuat lingkaran yang bulat, lonjong. Oke, kita kembali. Nah, terus selanjutnya di sebelahnya lagi. Nah, di sini ada untuk memberikan sebuah warna. Nah, ada gradasi pula, gradasi untuk membuat sebuah warna background dan sebagainya. Dan di sini ada selection. Nah, ini untuk seleksi biasanya. Seleksi. Dan di sini pun ada teks ya teman-teman. Jadi bisa membuat teks di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung ke bawah. Cancel saja. Nah, untuk di bawah ini ada undo dan rendo ya. Undo rendo ini atau kembali dan melanjutkan.
Nah ini biasanya digunakan untuk membuat background yang bukan background, untuk objek yang tadinya punya kesalahan boleh dikembalikan atau lanjutkan saja gitu ya. Nah misal saya akan membuat sebuah objek cakra misal, ketika ingin kembali tinggal klik saja, ketika ingin yang tadi kita klik saja lagi. Oke, dan selanjutnya di sini ada eyedrop ya. Kalau di aplikasi CorelDRAW ini eyedrop ini untuk menyamakan warna. Kita ke eyedrop, menyamakan warna. Nah ini warna putih, ini warna coklat. Misal saya membuat gambarnya seperti warna ini, pasti coklat. Tapi ketika saya mengatur seperti ini, warnanya misal seperti ini, terus kita ke eyedrop, nah maka secara otomatis ketika masuk ke pen warnanya akan seperti ini. Seperti itu teman-teman ya fungsinya. Jadi teman-teman rekomendasikan. Nah di atas di snap ini di sini ada khusus ya garis-garis. Ini fungsinya untuk membuat garis miring ya. Jadi teman-teman gak bisa garis lurusnya gak bisa lurus dari atas ke bawah, ini miring karena posisinya miring. Berbeda halnya dengan yang satunya lagi. Nah berbeda halnya dengan yang satunya lagi. Kalau yang ini ya fungsinya atas bawah ya teman-teman, atas bawah seperti itu. Nah ini pun sama varian sebenarnya, ini miring dan ini lingkaran. Ini lingkaran, jadi buat objeknya itu bisa lingkaran seperti ini ya, bisa lingkaran seperti itu, baik saja. Oke teman-teman seperti itu ya. Dan sama ini pun ada varian settingannya, web stylenya seperti apa, ini bisa dilihat semuanya. Oke kita ke bawah. Nah di bawah ini tadi sudah ada ya pen. Nah ini eraser ini berfungsi untuk menghapus, jadi objek yang sudah kita buat kita bisa hapus seperti itu ya, kita bisa hapus, sebenarnya penghapus digital. Nah selanjutnya di sebelahnya lagi di sini ada macam-macam ya. Nah ini teman-teman untuk rekomendasi warna palet bisa ke sini. Nah di sini varian banyak warna ya. Tuh di sini kalau kartun ada skin tone di sini, atau untuk karakter pun di sini ada. Jadi teman-teman nanti bisa pilih untuk membuat objeknya dan memberikan warna yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, yang paling terutama paling penting kita main layar nanti di sini. Ya, jadi ini bisa add layar. Ya, layar. Misal untuk layar atas kita langsung saja implementasikan di aplikasi Medibank. Oke, kita akan membuat gambar kartun. Yang pertama kita buat lingkaran terlebih dahulu ya. Oke teman-teman nanti bisa ke pen tool atau buat lingkaran bisa di pen tool. Ini bisa dengan lingkaran, tapi kalau ingin rekomendasi dari pemula kita buatnya dulu ya ellipse tool. Nah ini ada sebelah lagi untuk mengatur ketebalannya. Oke seperti ini. Jadi teman-teman ini misal untuk wajahnya seperti ini. Selanjutnya kita buat aturan dulu. Nah ini kita buat garis lurus, kita ke pen tool buat garis. Nah ini untuk mengatur sket wajah sebenarnya ya, untuk mengatur sket wajah. Yang penting ada khusus aturannya seperti itu. Oke teman-teman kita lanjutkan. Selanjutnya kita atur, kita tebalkan outline-nya. Kita buat telinga. Sebenarnya untuk tahap awal biasanya orang-orang membuat membuat mata ya. Namun mata nanti di akhir ya. Nanti mata di akhir. Kita buat telinga. Kurang tebal. Tadi berapa ya? 30. Kita buat telinga seperti ini. Ini pun sama, kita buat telinga. Nah, ini posisinya sama. Jadi ini khusus untuk nanti mata di sini, mata, hidung, mulut, dagu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat lehernya.
kita buat lehernya dan kita langsung buat pakaiannya. Kita buat pakaiannya dan langsung kita finishing buat badannya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk tahap awal seperti ini teman-teman. Jadi menggunakan pen tool saja. Dan untuk ketebalannya sebenarnya sih teman-teman sukanya mau yang tebal atau yang tipis. Oke, selanjutnya kita kasih yang namanya warna. Nah, kita ke layer yang bawah ya, layer 2. Ini teman-teman sebenarnya bisa merubah layarnya. Misal ini layarnya itu untuk wajah. Oke, wajah. Jadi supaya tidak mempersulit teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Kita kasih warna wajah. Itu kita cari paletnya khusus untuk warna wajah. Misal pakai apa ya? Skin tone saja ya. Kita akan warnanya tercerah. Nah, teman-teman di sini bisa membuat warna wajah. Ukurannya itu kita pertebal supaya lebih dominan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman santai saja, gak usah tergesa-gesa. Gak usah tergesa-gesa. Ini kalau sudah seperti ini, misal kita boleh untuk memperkecil. Untuk memperkecil, ya untuk memperkecil, maaf. Nah, jadi ini harus teliti sebenarnya teman-teman, harus teliti. Oke, seperti ini. Oh, ini sebelah sini ada, kita zoom. Oke, seperti ini. Oke, untuk mengatur misal ini beda lagi, kita masuk ke sini. Ini misal untuk pakaian ya, kita setting lagi, hapus. Untuk pakaian, oke, untuk pakaian. Nah, untuk pakaian ini kita kasih warna sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita lihat lagi, misal pakaiannya itu warnanya itu warna oranye. Nah, ini untuk layarnya itu ada di bawah, secara otomatis nanti akan di belakang si outline ini. Itu ya, seperti itu. Kita perkecil kembali supaya mempermudah. Oke, ini pun sama. Karena ini hanya tutorial saja ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa membuatnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini hanya tutorial saja untuk mempermudah sebenarnya teman-teman menggambar. Nah, ketika sudah semisal ini ingin berbeda, kita buat tarik ke atas supaya warnanya itu sedikit berbeda. Maaf, sedikit gelap ya. Kita perkecil. Oke, sebenarnya ini pun sama. Nah, ini fungsi yang tadi eyedrop ini kita samakan saja telinga gambarnya, warnanya itu dengan warna kulit wajah. Kita kembali ke wajah, perkecil. Nah, kita atur ukurannya, warnanya, maaf, bukan ukuran. Oke, seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, yang penting butuh ketelitian ya. Nah, setelah seperti ini kita main shading ya. Kita main shading. Aduh, saya ini lagi flu ya, tapi bukan flu corona ini. Nah, kita buat apa namanya,
buat aturan dari mana cahaya itu datang. Oke, misal cahaya itu datang dari sebelah sini. Nah, maka kita atur. Nah, seperti ini. Jadi cahaya datangnya seperti ini. Nah, untuk main shading ini, kita pertama kali saya rekomendasi teman-teman kita atur ya, ini untuk warnanya kita ke airdrop. Mana sekiranya warnanya pasti harus sama dengan warna yang ada di kulitnya semisal. Nah, ini tinggal kita tarik saja sedikit ke atas hingga warnanya itu sedikit berbeda ya. Kita pertebal. Jadi teman-teman bisa seperti ini nanti untuk shading, atau teman-teman bisa langsung ke palet sebenarnya. Di palet sudah tersediakan. Nah, di sini bisa sudah tersedia ya. Nah, di sini sudah tersedia sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan palet-palet yang ada di sini sebenarnya gitu ya. Atau teman-teman bisa membuat dengan keinginan teman-teman. Misal ini untuk shadingnya di sini. Jadi ini gelap ya. Ini gelap. Ini pun sama. Terus maaf. Ya, ini posisinya gelap yang sebelah sini. Atau ini kita perkecil sedikit. Oke, seperti ini. Mungkin gambarannya seperti ini. Dan yang sebelah sini ini cahaya, karena ini cahaya yang masuk berarti kita tarik ke atas. Ini posisinya adalah warna putih. Ini pun sama, ini warna putih misalnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk tutorial pertamanya untuk pembuatan karakternya seperti nanti. Untuk karakter selanjutnya saya akan buat di sesi selanjutnya, tetap saja di tutorial di channel Wildan Taufik Ramdhani. Jika tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan terinspirasi, jangan lupa videonya di like, di share, and di subscribe untuk pengembangan channelnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di save. Oke.